Bapak Ibu, balik lagi dengan saya Glenn dari tim Saham Gorengan. Dan kita mau coba lagi buat rekomendasi tentang pengaruh dari masuknya Tesla terhadap IHSG dan saham-saham di dalamnya. By the note aja, kalau kita buat rekomendasi ini berkaitan dengan Tesla, memang baru Februari dia akan ada perjanjian kerjasama dengan Indonesia, ya. Tapi jika kita asumsikan kalau perjanjian kerjasamanya itu berhasil dan benar adanya Tesla melakukan kerjasama dengan Indonesia, maka ini rekomendasinya akan bersifat lebih kepada long trend ya, long term, yang artinya mungkin sekitar 3-5 tahun, hingga saham tersebut fundamentalnya akan berubah dan berpengaruh terhadap ekspor produk terhadap kepada Tesla dan lain-lain, atau mempengaruhi subunit Tesla di dalamnya. Nah, outline penjelasan saya kali ini ada 4 ya. Yang pertama adalah intro tentang apa saja yang mempengaruhi Tesla nantinya dan emiten-emiten apa saja yang akan menjadi rekomendasi. Lalu kita akan masuk ke 3 komoditas yang menurut saya akan menarik jika Tesla jadi masuk ke Indonesia. Masuk ke intronya. Ya, jadi kita dapat kabar kalau Tesla akan datang ke Indonesia. Kabarnya ini Tesla akan datang pada bulan Februari 2021 untuk membahas tentang kerjasama dengan Indonesia. Kenapa Tesla harus kerjasama dengan Indonesia? Ya, betul. Kalau Indonesia seperti yang kita tahu kaya dengan sumber daya alam. Dan sumber daya alam yang dicari oleh Tesla di Indonesia adalah tembaga, nikel, dan timah. Indonesia ini memiliki cadangan tembaga, nikel, dan timah yang besar. Ini saya kutip dari berita. Saat ini Tesla melakukan impor ya dari Australia dan Kanada, itu cukup baik, tapi produksi nikel di AS itu sangat buruk. Oleh karena itu Tesla itu menginginkan cadangan nikel di Indonesia. Simpelnya seperti itu. Kita sudah dapat satu clue yang akan berpengaruh terhadap masuknya Tesla, yaitu komoditas nikel. Saham apa aja yang berpengaruh terhadap komoditas nikel akan kita bahas nanti di sektor nikel. Lalu, sebenarnya nggak hanya nikel yang berpengaruh. Nikel memang yang dicari Tesla untuk datang ke Indonesia. Tapi kalau Tesla ikut datang ke Indonesia, maka nanti akan menghasilkan tren mobil listrik di Indonesia. Itu sudah pasti. Nah, apakah tren mobil listrik ini mungkin di Indonesia, mengingat harga mobil listrik yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan mobil saat ini ya. Nah, ini nanti akan kita bahas di sektor listrik. Dan batu bara, apa kaitannya batu bara dengan Tesla? Ya, batu bara seperti yang kita tahu adalah sumber energi yang kotor. Tapi di Indonesia itu masih menggunakan batu bara sebagai sumber energi listriknya. Jadi jika nanti muncul mobil listrik dan mayoritas mobil berubah secara radikal menjadi mobil listrik, yang pasti batu bara ini penggunaannya akan meningkat. Karena kebutuhan listrik juga akan meningkat untuk mobil listrik. Nah, itu yang nanti akan kita bahas pada sektor batubara ya. Pada bagian dari presentasi ini yaitu batubara. Kita akan membahas 3 faktor ini. Yang pertama kita bahas adalah nikel. Ya. Untuk kita tahu dulu kaitan nikel dengan mobil listrik adalah nikel adalah kandungan utama untuk baterai pada mobil listrik. Jadi yang menggerakkan atau yang memberikan energi kepada mobil listrik itu adalah baterai di situ yang disuplai oleh listrik. Tapi di dalam baterai ini yang terbaru yaitu NCM90
Itu 90% bahannya terbuat dari nikel, 5% kobalt, dan 5% mangan. Sedangkan sekarang ini itu terbuatnya kurang lebih 70-80% nikel. Jadi mau bagaimanapun, nikel itu tetap dibutuhkan dan malah akan meningkat. Hingga tahun 2025 jumlah nikel ini akan meningkat. Inilah yang menyebabkan Tesla banting tenaga untuk mencari nikel, supaya suplai nikel. Salah satu caranya adalah dengan ke Indonesia tadi. Nah, Indonesia juga memanfaatkan ya. Ada momen dari Tesla untuk datang mencari nikel, mereka nggak tinggal diam, mereka memanfaatkan. Mereka membuat pabrik-pabrik baru untuk baterai yang dipimpin oleh PT Inalum melalui PT Aneka Tambang, ya, ANTM, bersama dengan PT Pertamina dan PT PLN. Ini Indonesia tidak setengah-setengah, mereka membuat suplai baterainya ini dari hulu ke hilir. Ya, di hulu sebagai penyuplai langsung dari nikelnya itu ada Antam sebagai penambangnya, dan di hilir itu ada PLN. Mungkin sebagai testing dari listriknya atau menyuplai listrik kepada baterai dari si Antam tersebut. Ya, daripada nikel tersebut maksud saya. Nah, kita sudah dapat satu clue saham yang menarik, yaitu Antam untuk sebagai rekomendasi investasi jika Tesla benar masuk ke Indonesia. Apa lanjutannya? Ya, nikel yang ditambang itu tidak bisa langsung diproses secara biji besinya seperti itu ya. Kita harus melakukan pengolahan terhadap nikel tersebut. Nah, pengolahan itu menggunakan smelter Hepal, yang dimana Indonesia juga inovatif ya, bisa dibilang inovatif dengan membangun 6 smelter baru untuk pengolahan yang diutamakan untuk pengolahan nikel tersebut. Nah, PT yang membuat smelter tersebut datang dari PT Halmahera Persada, Adhikara, Smelter Nikel Indonesia, PT Vale Indonesia, ini yang saya kotakin, PT Huawei dan PT Huawei dan PT KMB. Untuk smelter Vale ini sudah beroperasi dan 5 smelter lainnya itu baru ditargetkan beroperasi di 2021. Ya. Seperti yang kita tahu, Vale ini adalah emiten juga dengan nama Inco. Ya. Jadi kita nggak mungkin berharap hanya pada ANTM yang akan diuntungkan sebagai penambang. Kita juga pasti akan diuntungkan dari PT Vale ini. Ya. PT Vale ini juga pasti akan diuntungkan sebagai smelter dari nikel. Karena Tesla hanya pasti membutuhkan juga bagian dari nikel yang sudah dismelter oleh PT Vale ini. 6 dari yang baru ini belum beroperasi dan belum melakukan IPO. Jadi yang paling fokus kita adalah di PT Vale. Jadi kita sudah dapat 2 saham yang bisa jadi rekomendasi dari hulu ke hilir dari nikel ya. Yang pertama adalah ANTM dan yang kedua adalah Inco. Kita nggak mungkin pilih saham sebentuk investasi jika fundamentalnya jelek, meskipun dia memiliki sentimen atau kemungkinan atau chance yang bagus untuk bekerja sama dengan Tesla. Tesla juga nggak mungkin memilih supplier yang fundamentalnya jelek, karena dari dasar dari pemilihan full supplier pasti adalah dilihat dari laporan keuangannya. Yang kita lihat di sini adalah laporan keuangan yang sudah diringkas. Yang pertama kita perlu lihat adalah last price. Bagaimana ANTM dan Inco itu sama pergerakannya. Itu harganya terus naik, terus meningkat dari tahun 2017 hingga tahun 2020. ANTM dan Inco itu earning per share-nya ya, pendapatannya itu juga terus meningkat. Kita bisa lihat di tahun 2017 ANTM ini earning per share-nya 5 ya. Pendapatan dibagi dengan jumlah lembar saham. Dan di tahun 2020 dia meningkat menjadi 46. Vale lebih tinggi lagi ya, di tahun 2017 dia 80 dan di tahun 2020 dia 150. PER-nya itu juga tinggi ya untuk ANTM, dan
Inco, ROA dan ROE ini juga lumayan tinggi, di atas 5%, dan debt equity-nya ini semuanya rendah, di bawah 0, di bawah 1. Yang artinya keduanya ini menarik, ya. Dan Tesla juga pasti akan melihat ini untuk melakukan pemilihan terhadap supplier. Dan jika ekonomi dari mereka sendiri adalah finansial dari perusahaan ini stabil, ini pasti akan menambahkan chance mereka untuk semakin diuntungkan dengan datangnya Tesla. Kita juga mau, karena ini kita bahas saham, tidak hanya bahas tentang fundamental perusahaannya, kita juga mau bahas tentang dari teknikal dari saham. Yang pertama kita bahas adalah teknikal dari ANTM. Yang selalu diingat adalah kita akan melihat ini dari tren panjang, makanya kita ambil chartnya adalah menggunakan monthly atau satuan bulan. Ya, kita lihat kalau ANTM ini pernah meningkat tinggi sekali di tahun 2006. Ya, hingga puncaknya itu di 16.700. Sempat terjadi koreksi tajam di tahun 2007. Dan yang menarik adalah di tahun 2021, 2020 hingga 2021, ANTM ini kembali terjadi peningkatan. Dia melakukan break terhadap resisten 1 yang sudah lama sekali tidak di break, ya, yaitu di 2630. Di mana ANTM ini akan menarik jika dia bisa break di resisten keduanya di 4720. Jika kita melakukan investasi untuk jangka panjang 3-5 tahun, kita bisa tarik kembali hingga resisten sebelumnya yaitu 8000, atau bahkan kita bisa ANTM bisa mencapai full swing di 15.578 atau all time high-nya. Saya sih nggak muluk-muluk ya dengan ANTM ya, dengan sentimen-sentimennya, ya. Ini dia naik, ini saya yakin hanya dengan melihat sentimen. Kalau ternyata kerjasamanya jadi, mungkin dia akan sampai ke titik di 4.700 atau 5.000. Ya, itu sudah target optimis untuk ANTM untuk investasi ke depannya. Lalu bagaimana dengan Inco? Ya, Inco ini keadaannya sebenarnya sama seperti ANTM. Dia kemungkinan akan melakukan break terhadap resisten di 6.325 ataupun break terhadap resisten 2 di 3.200. Ini jika dalam jangka waktu panjang ya, 3-5 tahun. Saya nggak bilang ANTM dan Inco ini untuk jangka waktu bulanan atau mingguan. Ini untuk jangka waktu panjang, untuk tahunan. Kita nggak terlalu kita nggak terlalu optimis ya. Tapi jika benar kerjasama nanti Inco dengan Tesla ini kemungkinan bisa saja mencapai, fundamentalnya akan berubah, akan meningkat paling tidak hingga ke 9.416 ini resisten satunya. Kita masuk ke listrik. Apa kaitan listrik dengan mobil listrik? Dengan masuknya Tesla, yang pastinya akan muncul pasar mobil listrik di Indonesia. Ya, apakah pasar mobil listrik ini lebih sukses dibandingkan dengan pasar mobil konvensional? Bisa jika harga tidak lebih dari 250 juta. Yang dikatakan, jika Tesla mungkin melihat dari hulu ke hilir yang lebih murah, mungkin Tesla dapat melakukan perubahan harga terhadap harga pasaran Tesla sehingga menyesuaikan dengan market Indonesia. Itu mungkin saja. Tapi bagaimana dengan tenaganya? Bagaimana dengan bahan bakarnya? Ada studi yang menyatakan kalau kita menggunakan bahan bakar Pertalite, non-subsidi ya, Pertalite, sebanyak 22,9 liter, biayanya adalah 175.000
untuk jarak tempuh yang sama 300 km. Jika menggunakan listrik, dia akan menghemat menjadi 85.698. Nah, jika benaran nanti adanya mobil listrik itu bisa diciptakan lebih murah di Indonesia, dan ternyata bahan bakarnya pun jauh lebih murah daripada bahan bakar konvensional, bahan bakar fosil, ini pasti akan meningkatkan tenaga listrik ya, meningkatkan kebutuhan listrik di Indonesia untuk charging mobil listrik dan lain-lain. Kita lihat dari beritanya, kita sudah mendapatkan dua emiten yang on step ahead ya daripada emiten-emiten lain terhadap kaitannya dengan mobil dengan kebutuhan tambahan dari energi listrik ini. Yang pertama ini paling menarik, Adro. Ya. Adaro ini sudah mentargetkan untuk menciptakan pembangkit listrik ya, pembangkit listrik tenaga uap di Batang yang beroperasi akhir tahun 2021. Ini menarik mengingat berita ini di 20 Oktober dan kabarnya Tesla itu nanti pabriknya juga akan dibangun di Batang. Nah, jadi Adro ini sudah seperti ingin menggandeng Tesla dari Oktober 2020 atau sebelumnya. Ya, dari sebelumnya sebagai pembangkit listrik tenaga uap. Ini kita bisa melihat adanya kesempatan bermain lah untuk Adro dalam mensuplai kebutuhan listrik, terutama yang kita bahas tadi, kebutuhan listrik dihilir dalam proses supply chain dari baterainya, ataupun bahkan nanti kebutuhan listrik saat mobilnya sudah jadi ya, untuk charging mobilnya. Seperti itu. Dan yang kedua adalah Medco. Medco ini juga sudah mulai menggenjot ya, untuk pembangkit tenaga listrik menggunakan berbasis energi besi. Jadi Medco ini sudah menggenjot untuk mengeluarkan juga pembangkit tenaga listrik energi bersih yang diutamakan untuk ekosistem kendaraan listrik. Jadi Medco ini sudah melihat adanya potensi datangnya mobil listrik dan sudah menciptakan pembangkit listrik tenaga bersih. Yang bisa dikatakan ini Medco ini menggantikan energi kotor dari batu bara ya. Yeah. Dua saham ini kita bisa lihat ini one step ahead daripada emiten-emiten pembangkit tenaga listrik lain, dan jika benar adanya ini bakal akan berpengaruh dengan datangnya Tesla ke Indonesia. Mungkin tidak secara belak-belakannya, tidak frontal langsung berhubungan seperti pertambangan nikel ataupun inko tadi, tapi nantinya ini akan mengikuti tren dari masuknya mobil listrik di Indonesia untuk Adro dan MEDC ini. Ini adalah rekomendasi alternatif untuk sentimen terhadap Tesla. Yang ketiga ini lebih jauh lagi sebenarnya, itu adalah batu bara. Kaitannya adalah batu bara dengan listrik di Indonesia. Ya, seperti yang kita tahu, saya ambil dari berita, 61% pembangkit listrik di Indonesia itu masih batu bara. Dengan masuknya Tesla nanti dan dengan asumsi masuknya mobil listrik ke pasar Indonesia, dengan penggunaan mobil listrik di pasar Indonesia yang meraja luas, ya pasti akan membutuhkan kebutuhan energi listrik yang meningkat, di mana kebutuhan energi listrik di Indonesia masih disuplai oleh batu bara, sehingga ini akan menjadi faktor pendorong lagi di mana saham batu bara itu pasti akan meningkat berkaitan dengan meningkatnya kebutuhan listrik. Ya, beberapa saham batubara di Indonesia seperti PTBA dan ITMG itu adalah penambang batubara yang terbesar ya di Indonesia, bahkan masuk ke dalam 20 penambang batubara terbesar di dunia ya, yang mengekspor produknya hingga ke Cina dan negara-negara di Asia. Sehingga kalau kita bisa lihat, jika masuknya Tesla dan akan menguasai pasar tidak hanya di Indonesia, mungkin pasar di Asia, maka PTBA ini akan memiliki chance yang sangat besar untuk meningkatkan penjualannya ke negara-negara di Asia. Seperti itu. Ya.
Ini sahamnya di sisi lain ekspor batu bara Indonesia ke Cina akan meningkat dalam waktu dekat dengan adanya kesepakatan dengan China Coal Transportation and Distribution Association atas pembelian batu bara Indonesia sebesar 200 juta ton senilai 1,46 miliar di tahun 2021. Saham-saham yang menarik diantaranya terkait dengan China Coal Transportation ini ada di Agro, ITMG, dan PTBA. Ini akan semakin menarik di tahun 2021. Banyak yang tidak mengkaitkan batu bara ini dengan Tesla secara langsung karena kaitannya lebih terhadap kepada listrik dibandingkan dengan mobil listrik ya. Kaitannya mungkin agak sedikit panjang.